Bapak-bapak sekalian masyarakat Anda untuk menyampaikan dunia kami bersama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa sabata aidan anna yahudiyatan ahdat lahu syatan masmumatan. Segenap para asatiza, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah masjid Musalla Al-Hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita membahas sebagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak yang kita sudah baca terkait tentang mukjizat Nabi Muhammad, di sini pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya wasabata aidan, dan juga tetap ada riwayat juga yang menerangkan tentang ya mukjizat Rasulullah. Anna yahudiyatan ahdat tahusyatan masmumatan. Sesungguhnya ada seorang perempuan Yahudi memberikan satu hadiah syatan masmumah, satu ekor kambing yang diracunin. Ya, jadi dia bawain satu hidangan yang seneng Nabi itu. Ya, Nabi seneng banget ya makan daging kambing. Lalu nih ada perempuan Yahudi yang memberikan hadiah, ya dibawain ada ya daging kambing, tapi daging kambingnya udah diracunin, ya masmumah. Jadi masmumah itu artinya Pak sudah diracunin. Fa'akala minha huwa wa ashabuhu faqala lahu zira'uha, maka ia makan tuh minha dari ya daging kambing yang udah diracunin, wa ashabuhu dan sahabatnya, faqala lahu zira'uha, ada yang bilang itu dagingnya bagian ya ini nih zira'nya ya, jadi pahanya. Jadi Nabi memang seneng tuh ya sama bagian daging kambing ya pahanya. Innaha masmumatun ya Rasulullah, ya sesungguhnya ya daging itu ya yang ziroknya sudah diracunin ya Rasulullah. Farofa'a iyadahu, lalu Allah angkat tangannya, ya farofa'a maka Rasul mengangkat tangannya. Wa qala lil yahudiyati, dan dia berkata kepada perempuan Yahudi tadi, ma hamalaki ala hadza, apa yang mendorong kamu membuat ya makanan yang udah diracuni seperti ini. Jadi ketika Nabi mau makan itu dagingnya bisa bicara ya, itu daging yang udah disop
ya udah dipotong kemudian disop, ya udah dihidangkan, Nabi mau makan, itu bisa bicara. Nah ini bagusnya sahabat belum sempat makan. Kalau sahabat udah duluan aja makan, ya udah, makanya salah satu adab etika ya para sahabat tuh nggak akan makan makanan sebelum Rasulullah makan. Jadi Rasulullah disuruh makan, karena itu satu adab etika. Jadi kalau ada ya makanan hidangan itu sahabat nggak berani makan lebih dulu, karena ini namanya kurang adab, su'ul adab. Nabi dulu tuh. Nah ternyata ini banyak manfaat yang didapatkan. Seandainya sahabat aja duluan yang makan, bagaimana kira-kira? Ya mati itu. Ya, jadi Rasulullah yang memang ya itu satu adab. Ya jadi Rasulullah dulu yang lebih ya dipersilakan untuk makan. Nah itu Bapak Saudara, pada saat Rasulullah makan itu dagingnya bicara. Ya Rasulullah, jangan kau makan ini karena saya udah diracunin. Begitu. Diangkat sama Nabi nggak jadi dimakan. Masya Allah, hebat itu. Akhirnya tuh perempuan Yahudi itu kan ya dikejar sama sahabat. Coba panggil, apa motivasinya dia ngasih racun ke saya ini? Ya ditangkap itu. Ya dikejar. Ya ma hamalaki ala hadza, apa yang menyebabkan ya kamu membuat seperti ini? Qalat, kata nih perempuan Yahudi bilang, ini kultu, sesungguhnya saya bilang, in kana nabiyan lam yadurruhu, kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi maka dia tidak akan membahayakannya. Wa in kana ghairu nabiyyin arahtun nasa minhu, kalau seandainya dia bukan nabi maka aku akan memberikan satu ya kenyamanan buat manusia yang lain. Fa amara biqatliha, lalu akhirnya sahabat memerintahkan untuk membunuh itu perempuan. Fakutilat, lalu setelah ditangkap perempuan Yahudi itu karena berbahaya lalu dibunuh. Ya, jadi yang menjadi penyebab ya dia memberikan racun, menurut dia kalau memang dia benar-benar nabi pasti ya itu racun tidak akan membahayakan ya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya dia bukan nabi, pasti ya nabi itu ya akan terbunuh. Nah makanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ya keselamatan, sehingga daging kambing yang sudah dipotong-potong ternyata masih bisa berbicara. Ya, jadi daging kambing itu bicara di hadapan Nabi dengan ucapan yang fasih, ya bahwa saya udah diracunin, itu kan termasuk mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya itu daging yang sudah ada ya tidak ada nyawanya, ya udah dimasak lagi di dalam satu wadah yang disiapkan untuk disantap sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah siap tuh, karena memang Nabi senang tuh. Ya, makan sop kambing seperti itu senang. Ya, pas banget lagi mau dia makan, bicara itu daging. Ya Muhammad, jangan kau makan saya karena saya udah diracunin. Begitu. Ya. Otomatis ya Nabi bilang, "Siapa yang bawa ini?" Ya, perempuan Yahudi, ya Rasulullah. Ya, akhirnya dikejar tuh. Ya, sama sahabat. Ya, ketangkep. Nah, akhirnya dihukum. Ya, karena dia ini jahat. Ya, udah berencana untuk melakukan pembunuhan. Sehingga akhirnya ditangkap lalu dibunuh. Itu perempuan Yahudi. Wasabata aidon anna rajulan ja'ahu, dan tetap juga terkait tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada seorang laki-laki datang, seorang laki-laki kepada Rasulullah waqala, dan beliau laki-laki ini berkata, ini torahtu binti fil wadi walam ajidha. Kata nih laki-laki, sungguh saya sudah membuang anak perempuan saya di satu lembah, dan setelah itu saya tidak menemukannya.
Jadi dilemparkan di satu lembah, ini dia punya anak, ya kemudian setelah dibuang, ya dia cari-cari enggak menemukan lagi. Pantolaqomahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal wadi, maka pergilah bersama laki-laki itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke lembah tersebut, ke wadi tersebut. Wa nadaha bismiha, lalu Nabi memanggil-manggilnya dengan namanya. Ya fulanah ahyi biiznillah, hai fulanah, ya hiduplah kamu dengan izin Allah. Tuh, ini anak yang udah dilemparkan ke dalam satu jurang, satu wadi, ya ternyata udah meninggal dunia. Tapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya itu dia bisa dihidupkan lagi. Dibilang hiduplah kamu wahai fulanah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fakharajat, maka keluar itu anak, muncul lagi itu anak. Wahya taqul, sambil itu anak menjawab panggilan Rasulullah, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Dibilang begitu Bapak. Sudah labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, padahal dia meninggal, tapi bisa nyaut panggilan Rasulullah SAW. Nah ini yang dikatakan Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan orang yang udah meninggal. Jadi nggak kalah sama Nabi Allah Isa. Nah begitu, makanya ya mukjizat yang paling besar yang Allah berikan ya tetap Nabi Muhammad. Gitu. Jadi Nabi Muhammad segalanya dimiliki. Ya kalau Nabi Isa katanya pernah menghidupkan orang mati, nah Nabi Muhammad ternyata dalam hadis ini bisa menghidupkan orang yang udah meninggal dunia. Jadi putri, ya anak perempuan tersebut ternyata yang dilemparkan ke lembah jurang tadi ternyata menghilang karena udah mati, ya tapi dipanggil sama Nabi Muhammad SAW, hiduplah kamu dengan izin Allah. Dikeluar lagi, muncul lagi, bahkan dijawab dengan jawaban yang fasih, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Tuh, itu anak perempuan yang jawab Pak, yang udah meninggal, ya. Jadi kata Nabi Muhammad, hiduplah tapi biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah ya nggak bisa. Ya itu, jadi biiznillah. Ini kata kuncinya biiznillah. Sama juga api bisa ya nggak panas itu dengan izin Allah. Karena Allah yang manggil, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar kagak mempan. Ya sejuk aja rasanya, ya nggak panas, nggak terbakar, sejuk. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tuh. Jadi api ya bisa tidak membakar dengan izin Allah. Biasanya api membakar, tapi dengan izin Allah api tidak membakar. Sampai juga Nabi Ibrahim ketika menggorok leher anaknya Nabi Ismail, pisaunya tajam, goloknya tajam, tapi ketika digorok, kenapa? Ya kagak bisa karena tidak dapat izin Allah. Ya itu sebenarnya kalau izin dari Allah udah putus akhirnya. Oh ternyata Allah menghendaki yang lain. Jangan Ismail yang jadi korban, diganti dengan domba dari sorga. Tuh, padahal udah digorok sama Nabi Ibrahim. Iya, orang kata Nabi Ismail, tolong ayah kalau menggorok saya pisaunya yang tajam. Kata Nabi Ibrahim, udah tajam banget ini. Ya, seperti itu, tajam bener. Tapi digorok-gorok kagak mempan-mempan. Ternyata Allah berkehendak lain. Jadi pisau yang tajam tidak bisa memotong kalau tidak dapat izin dari Allah. Tuh, jadi ini dengan izin Allah tuh anak yang udah meninggal dunia ya bisa hidup lagi, bahkan dia bisa menjawab labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Faqala laha, maka Nabi bilang kepada ini anak yang udah meninggal, kemudian dia hidup lagi, nyaut, inna abawaiki qad asma, dibilang sungguh dua orang tua kamu udah masuk Islam. Tuh. Kata siapa? Kata Rasulullah, dia ngasih tahu, anak perempuan, ya ini orang tua kamu dua-duanya udah masuk Islam. Fa in ahbabti, kalau kamu suka ingin an aruddaki alaihima, saya akan kembalikan lagi kamu kepada keduanya. Kamu mau hidup lagi, silahkan, saya akan kembalikan lagi kamu kepada orang tua kamu. Faqalat, lalu ini perempuan bilang, la hajata li fihima,
Saya tidak butuh lagi pada keduanya. Kenapa? Wajadtullaha khairan li minhuma. Wajadtullaha, saya udah mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untukku minhuma, kebanding daripada orang tua saya. Jadi dibilang saya udah enak di dalam surga. Ya, begitu. Jadi saya udah ada di dalam surga. Saya tidak mau lagi ke dunia. Padahal Nabi mau kembalikan lagi. Kalau kamu mau, saya kembalikan lagi tuh biar ketemu sama orang tua kamu. Sebab sekarang orang tua kamu sudah masuk Islam, udah baik. Ya, udah masuk Islam. Tapi kata anaknya, saya sudah enak dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam surga. Nah, itu artinya Nabi Muhammad punya mukjizat, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, dalam arti dia bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Nah, itu mukjizat yang Allah berikan. Wa sabata aidan annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah, dan juga ada keterangan hadis ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengembalikan mata Qatadah. Mata Qatadah tuh yang udah copot bisa dikembalikan lagi sama Nabi Muhammad SAW. Kan kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan ya penyakit yang buta ya, ternyata Nabi Muhammad bisa juga. Tuh, jadi begitu, dia bisa mengembalikan mata Qatadah ya. Wa qad salat ala khaddihi, padahal itu mata udah keluar dari pipinya. Itu mata, bola matanya keluar ya, tapi bisa dipasang lagi sama Rasulullah. Fakana fil hali ahsana minal ainil ukhra, maka adalah mata itu dalam waktu sekejap lebih bagus dari mata yang lainnya. So, jadi itu mata yang udah keluar dari ya tempatnya, sudah di pipinya, itu bisa kembali lagi seperti semula, dan bahkan itu bisa lebih bagus lagi. Wa anna a'ma ja'ahu, dan sesungguhnya ada lagi orang yang buta pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan orang yang buta itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayaksifali an basari, berdoalah kamu kepada Allah supaya nih Allah angkat ya penyakit saya dari penglihatan saya, supaya nih saya bisa dikembalikan melihat lagi. Tuh. Jadi kalau tadi emang bola matanya copot, dikembalikan lagi. Sekarang ada orang yang buta datang kepada Rasulullah minta supaya didoain biar matanya melihat kembali. Pakolan. Lalu Nabi bilang begini, intolik, ya udah kamu pergi, fatawadda, kemudian kamu berwudu, wasolli rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Tuh Nabi yang ngajarin. Ya udah kalau begitu, ya kamu pergi sekarang, ya ke tempat wudu, kamu berwudu, habis wudu sholat dah 2 rakaat. Wakul, kemudian ucapkan, ya di sholat nih, udah selesai sholat, kamu bilang begini, Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah sesungguhnya saya bertawassul kepada engkau. Tuh, jadi bertawassul itu udah diajarin dari dulu sama Nabi, bukan dibilang tawassul itu bid'ah. Ya, jadi bertawassul dari Nabi, ya Allah sesungguhnya saya bertawassul ilaika, ya kepada engkau, tawajjahu ilaika, dan saya bertawajjuh kepada engkau binabiyika. Tuh, itu namanya tawassul dengan Nabi engkau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat. Saya minta kepada engkau ya Allah, tapi dengan kemuliaan Nabi engkau, Nabi Muhammad, Nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Muhammadu, hai Muhammad, ini atawajjahu bika, saya bertawajjuh kepada engkau, ila rabbika, kepada Tuhan engkau, ayaksifa'an basari, agar Allah bisa mengembalikan penglihatan saya yang selama ini saya buta, saya tidak pernah bisa melihat, kembalikan lagi penglihatan saya. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah sembuhkanlah ya saya. Papa alal a'ma, lalu
apa yang diajarkan sama Nabi dikerjain sama orang buta tersebut. Zalika akan doa-doa tadi di atas. Fakasyafallahu an basari, lalu Allah kembalikan lagi penglihatannya. Tuh, akhirnya dia bisa kembali melihat. Masya Allah, itu namanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak, Saudara. Jadi mukjizat Nabi Muhammad begitu banyak yang kadang-kadang ya kita taunya bahwa Nabi Isa yang bisa menyembuhkan ya orang yang punya penyakit buta. Nah, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ternyata Nabi Muhammad juga punya mukjizat seperti itu. Jadi walhasil kesimpulannya ya Nabi Muhammad itu adalah ya nabi yang paling sempurna dari segala-galanya. Ya, tentang kegantengannya bukan dia kalah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak ada seberapanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi semuanya itu dinisbahkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu mulia. Apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah jadi mulia. Ya, makanya ada satu hadis qudsi, laulaka mahul. Seandainya kan tidak engkau yang Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi semua yang ada sebenarnya itu ya dengan sebab Rasulullah. Makanya kita harus bersyukur apalagi menjadi umat Muhammad. Bahkan bukan bersyukur saja, bangga jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira nanti malah tiba kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahman Ar-Rahim Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamda yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.